Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah sangat penting bagi orang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita semakin memahami rencana-rencananya dan juga keberadaan kita di dalam Dia. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Mengenal Tuhan berbeda dengan sekedar tahu akan Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung suatu hubungan yang erat, penyerahan diri penuh, dan juga kepercayaan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami panggilan Tuhan, dan semakin menyadari keberadaan kita di hadapannya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, "Dahulu memang kamu hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Tuhan memanggil kita sebagai hambanya, bukan hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Salah satu ciri hamba adalah tidak punya hak berbicara, hanya tunduk dan wajib menaati segala perintah tuannya. Sebagai umat yang telah dimerdekakan dari dosa, kita wajib hidup dalam kebenaran. Tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Sudahkah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan mengabdikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Paulus berkata kepada jemaat Galatia, "Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Galatia 1 ayat 10c. Kita mungkin sering mendengar ucapan, "Tidak perlu manis, yang penting setia." Artinya kesetiaan jauh lebih dibutuhkan dibandingkan penampilan fisik. Kesetiaan juga menjadi isu di masa pelayanan Nabi Hosea. Para pemimpin dan orang-orang Israel kerap kali berpaling dari Allah. Hosea adalah salah satu nabi yang mengingatkan Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ia menyuarakan pertobatan kepada keluarga kerajaan dan bangsa Israel. Mereka harus kembali kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Peribadahan dan persembahan yang dilakukan orang Israel hanyalah rutinitas belaka. Taurat hanya menjadi hukum yang kaku dan tidak menjadikan mereka berhubungan baik dengan Allah. Di balik rutinitas dan aturan-aturan yang mekanis, mereka tergoda dengan praktek-praktek penyembahan ilah bangsa lain. Nabi Hosea mengingatkan umat Israel bahwa Allah menghendaki kesetiaan iman mereka. Allah tidak tergiur dengan korban atau persembahan yang diberikan tanpa keikhlasan dan hanya bersifat rutinitas saja. Allah telah membebaskan mereka dari Mesir, memberikan tanah perjanjian dan memberkati mereka. Allah ingin agar orang Israel kembali dekat dan mengenali Allah. Saat ini, kita juga dituntut untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepada Allah, yang dilandasi dengan kasih kepada Allah. Kita diharapkan membaktikan hidup dan menjadikan hidup kita sebagai bentuk kesetiaan kepadanya. Itu berarti seluruh aspek kehidupan kita harus menjadi perwujudan kasih setia kita kepada Allah. Jadi tidak perlu manis, apalagi manis di bibir saja, yang penting setia.
Tuhan Allah lebih menyukai kasih setia dan pengenalan kita akan Allah daripada korban-korban sembelihan, yang dapat diartikan juga persembahan hidup kita atau pelayanan kita, atau setiap kegiatan kita yang kelihatannya kita lakukan untuk melayani Tuhan. Semua pengorbanan dan pelayanan kita tidak ada artinya di hadapan Allah bila kita melakukan semuanya itu tanpa pengenalan akan Dia dengan benar dan sungguh-sungguh. Pengenalan akan Allah menguatkan iman percaya kita, memberi kita keselamatan untuk hidup sekarang dan selama-lamanya. Pengenalan akan Allah dan kuasa-Nya di dalam Kristus Yesus lebih mulia dari segala sesuatu. Filipi 3 ayat 8. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Biarlah kami memberikan pelayanan yang terbaik sebagai bukti kasih setiamu kepada kami. Biarlah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar menunjukkan kasih melalui perbuatan kami dalam aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.